Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan lanjutan dari penglihatan Rasul Yohanes waktu dia dibuang ke Pulau Patmos. Penglihatannya yang lalu, dia disuruh makan oleh malaikat untuk kitab kecil, yang artinya kitab kecil itu adalah tentang pemberitaan firman yang harus disampaikan oleh Rasul Yohanes. Nah, itu yang terakhir minggu lalu. Dan setelah Rasul Yohanes mendapat penglihatan itu, tiba-tiba ada suara yang berkata, diberikan kepada Rasul Yohanes pertama-tama sebuah tongkat pengukur. Dan tongkat pengukur itu, alat untuk mengukur itu, yang memberikan itu seorang malaikat berkata, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi di bagian pelatarannya tidak usah diukur, karena sudah diberikan kepada bangsa lain." Ini punya pengertian rohani ya. Sebab pada waktu itu, pada waktu Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu tentang penglihatannya ini, bait suci Allah sudah rubuh, sudah dihancurkan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus.
Jenderal Titus ini kemudian pulang ke Romawi, dia menjadi kaisar ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, waktu Tuhan katakan sama Rasul Yohanes, dia diberikan sebatang bulu sebagai tongkat pengukur. Jadi alat ukur waktu itu seperti sebatang bambu ya, buluh. Dan Yohanes disuruh bangunlah, maksudnya bangunlah bait Allah dan ukurlah bait suci itu dan mesbahnya. Maksud Tuhan demikian ya. Meskipun bait Allah pada waktu itu sudah tidak ada, tapi istilah mengukur bait Allah itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab Yehezkel dan Yesaya, itu berarti Tuhan yang memiliki bait Allah itu. Jadi tindakan pengukuran itu artinya Tuhan yang memiliki bait Allah. Jadi Yohanes, ukurlah bait Allah, artinya gini. Umatku, jadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang pernah beribadah, yang sedang beribadah di bait Allah, meskipun bait Allahnya sudah rubuh, dihancurkan oleh bangsa Romawi, tetapi mereka masih milik Tuhan. Artinya Tuhan memberikan penghiburan sama Yohanes bahwa umatku yang tetap setia beribadah kepadaku itu adalah milikku dan aku akan lindungi mereka. Tetapi bagian pelataran bait Allah tidak usah diukur karena sudah diberikan kepada bangsa lain. Maksudnya gini ya, waktu Raja Herodes membangun bait Allah yang sudah rubuh itu, aslinya tidak ada pelataran, tapi Raja Herodes tambahkan pelataran. Maksudnya Raja Herodes baik sih, yaitu yang di pelataran itu buat bangsa-bangsa yang bukan Yahudi yang datang beribadah di bait Allah. Karena ada larangan orang-orang bangsa lain, misalnya bangsa Yunani, bangsa Mesir, yang sudah masuk agama Yahudi mau pergi beribadah di bait Allah, tidak boleh masuk kan. Jadi jalan keluarnya, Raja Herodes yang jahat itu membangun pelataran khusus buat orang-orang goyim atau non-Yahudi ini. Tetapi Tuhan bilang sama Rasul Yohanes dalam penglihatannya, bagian pelataran tidak usah diukur. Maksudnya gini, orang yang beribadah dalam bait Allah adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yang di bagian pelataran maksud Tuhan mereka cuma setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak usah diukur. Maksudnya di sini Tuhan Yesus mau menyatakan kepada Rasul Yohanes, dia memisahkan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang percaya yang setengah-setengah. Setengah-setengah hati beribadah ya. Jadi mungkin kalau dibawa ke zaman sekarang, pergi gereja, tapi hatinya tidak ke Tuhan, ya. Itu setengah-setengah. Atau istilah lain di Wahyu yang kita sudah bahas yang lalu, suam-suam kuku. Kelihatannya beribadah, tapi sebenarnya itu cuma ritual mereka jalankan. Tidak sungguh-sungguh. Jadi Tuhan bilang tidak usah diukur. Artinya Tuhan ada memisahkan. Ini orang percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan dan beribadah sungguh-sungguh. Dan orang percaya tapi beribadah setengah-setengah. Ini peringatan, pelajaran buat kita ya. Orang percaya di akhir zaman, khususnya buat warlot, marilah. Kalau kita ke gereja atau beribadah seperti saat ini, marilah kita sungguh-sungguh membayangkan Tuhan hadir. Sebab dia adalah Allah omnipresence. Dia bisa hadir di mana-mana. Ya, tidak seperti iblis. Kalau iblis ada di tempat A, tidak ada di tempat B. Tapi Tuhan Yesus, meskipun dia sekarang duduk di tahta sorga, dia bisa ada di gereja. Dia bisa ada di rumah Bapak Ibu saudara-saudari. Karena dia Allah yang maha kuasa, Allah yang omnipresence. Nah, kemudian setelah itu, Tuhan kasih lihat bahwa bangsa-bangsa lain itu maksudnya orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya. Mereka hanya diberikan kesempatan
42 bulan lamanya. Berapa lama itu 42 bulan? Itu selama 3,5 tahun. Jadi kejadian kedua saksi Allah ini terjadi di masa kesusahan besar yang 7 tahun itu. Kita tahu masa kesusahan selama 7 tahun. Periode pertama 3,5 tahun. Yang keduanya 3,5 tahun berikutnya. Inilah kejadian Tuhan mengutus 2 saksi Allah. Ya, untuk memberitakan siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya kepada khususnya orang-orang Israel. Makanya dikatakan di sini di kota suci selama 42 bulan. Artinya Yohanes melihat Tuhan ada mengutus 2 saksinya untuk memberitakan Injil siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Mesias yang mereka telah salibkan di Bukit Golgota. Karena pada waktu itu baik orang-orang Farisi, tapi tidak semua ya, ahli-ahli Taurat maupun rakyat kebanyakan orang Israel masih belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ya, mereka malah menantikan Mesias yang lain. Maka karena kasih setia Tuhan, selain Tuhan utus, kalau kita baca di pasal 7, Wahyu pasal 7, mengutus ke 144.000 orang Israel untuk menginjil pada masa kesusahan besar ini, Tuhan tambah lagi dengan 2 saksi. Jadi kalau dihitung-hitung 144.000 2. Nah, itu kalau secara literal ya, secara hurufiah. Jadi di sini dinyatakan Tuhan begitu mengasihi umatnya. Yang belum menerima Tuhan Yesus, Tuhan utus lagi selain 144.000 suku-suku Israel yang Tuhan pilih tiap suku 12.000. Jadi jumlah totalnya 144.000. Ditambah lagi 2 saksi ini ke Yerusalem, ke kota suci. Dan waktu mereka diberi tugas oleh Tuhan, mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Artinya gini, itu di ayat 3 ya. Artinya kedua saksi ini waktu mereka bersaksi bernubuat supaya mereka bertobat, terima Tuhan Yesus, mereka berpakaian kabung. Berpakaian kabung artinya dengan tindakan itu supaya bangsa Israel bertobat. Itu artinya berpakaian kabung ya. Bertobat dan percaya Yesus Kristus itu yang mereka salib. Itulah Mesias yang dinanti-nantikan. Bukan Mesias yang lain ya. Dan kemudian 1260 hari itu kalau kita hitung sama dengan 42 bulan. 3,5 tahun ya. Jadi 2 saksi ini diutus pada 3,5 tahun kedua. Karena setelah itu sangkakala ke-7 ditiup, terjadilah cawan murka Allah sebanyak 7 cawan ditumpahkan oleh malaikat-malaikat yang bertugas. Dan kita kembali ke pembacaan kita. Kedua saksi itu di ayat 4 dan 5 dan 6 dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini kita bisa baca di kitab Sakaria ya, tentang kedua saksi ini, yaitu yang disebut oleh Nabi Sakaria, kedua pohon zaitun dan kedua kaki menorah, kaki dian ya. Nah, sebenarnya ini kita bisa lihat pada waktu di Matius pasal 10 kalau tidak salah, Tuhan Yesus ada di bukit yang kita sebut sekarang Bukit Transfigurasi, di mana Tuhan Yesus waktu itu dikawal oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit itu, dan bukit itu namanya nanti disebut Bukit Transfigurasi. Artinya disitulah Tuhan berjumpa dengan kedua saksi. Siapa kedua saksi itu? Yang pertama Nabi Musa dan yang kedua Nabi Elia. Dan ini disaksikan oleh Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ini 3 murid ini adalah ring satunya Tuhan ya, selain 9 murid lainnya.
Sampai mereka bilang, Tuhan, kami akan mendirikan tabernakel, kemah buat ketiga orang ini. Tuhan Yesus buat Nabi Musa dan Elia. Nah, inilah apa yang dibuatkan di Sakaria pasal 4 ayat 3 dan ayat 11-14 tentang dua saksi Allah itu yang berupa dua zaitun dan dua kaki dian. Itu terwujud pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan kedua saksi itu, yaitu Musa dan Elia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, memang banyak tafsiran dari hamba-hamba Tuhan bahwa dua saksi itu adalah kiasan dan lain sebagainya. Tetapi di sini jelas dikatakan bahwa kedua saksi itu punya kuasa punya kuasa. Kalau ada orang yang mau menyakiti mereka atau berbuat jahat kepada kedua saksi ini, dari mulutnya keluar api. Keluar api yang akan menghanguskan orang yang mau menganiaya kedua saksi ini. Karena Tuhan memberikan mereka satu power Dan ini kita lihat kalau di Perjanjian Lama ketika Nabi Musa. Kan Nabi Musa lebih dulu dari Nabi Elia Nabi Musa waktu mengalami pemberontakan Korah. Di situ Nabi Musa bernubuat dan Tuhan mengirim api membakar Korah dan pengikutnya. Nah ini. Jadi Musa pun pernah mengirim api dari sorga melalui pertolongan Tuhan. Dan yang kedua kita lihat contohnya Nabi Elia waktu di Gunung Karmel setelah imam-imam atau dukun-dukunnya Dewa Baal tidak mampu menurunkan api dari sorga untuk membakar persembahan di Mesbah, Elia berseru dan Tuhan mengirim api. Nah, ini contohnya bahwa kedua saksi itu dapat mengeluarkan api dari mulutnya untuk menghanguskan musuh-musuhnya yang mencoba mencelakakan mereka. Dan kuasa berikutnya, mereka bisa menahan hujan tidak turun selama mereka mau, selama mereka bernubuat. Dan kita tahu Nabi Elia di Perjanjian Lama pernah menahan tidak turun hujan, yaitu musim kemarau selama 3,5 tahun. Jadi ini gambaran Nabi Elia dan Musa, kedua saksi ini. Dan kedua saksi ini juga punya kuasa bisa merubah air menjadi darah. Nah, ini kita lihat waktu Musa di hadapan Firaun mengubah air di sungai Nil dan semua air di tanah Mesir. Musa berdoa dan Tuhan merubah air di Mesir menjadi darah. Nah, inilah yang dilakukan dua saksi Jadi tanda yang pertama dari mulutnya bisa keluar api. Dan kedua mereka bisa menahan hujan selama mereka bernubuat. Dan kemudian, dan kita tahu mereka bernubuat selama 3,5 tahun. Jadi mirip Elia Kemudian mereka juga di ayat 6 bisa memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Apa itu? Itu tulah. Jadi seperti tulah di Mesir. Dan yang membuat tulah di Mesir, Nabi Musa melalui kuasa Tuhan Jadi tanda-tanda ini adalah tanda-tanda Nabi Musa dan Nabi Elia. Spiritnya Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua saksi Allah ini yang diperkirakan Nabi Musa dan Nabi Elia, ketika mereka selesai 3,5 tahun untuk bernubuat tentang siapa Tuhan Yesus, Tuhan izinkan mereka diperangi oleh binatang yang muncul dari jurang maut. Siapa itu? Itu belalang-belalang Tapi itu sebenarnya bukan belalang Kalau kita baca di pembacaan sebelumnya, itu adalah roh-roh jahat, setan-setan yang rajanya disebut Abaddon. Abaddon atau perusak Itu rajanya jurang maut Tuhan izinkan mereka dikalahkan dan dibunuh oleh roh jahat dari jurang maut ini. Dan mayat kedua saksi ini terletak di kota Yerusalem
selama 3 hari dan menjadi tontonan. Dan bukannya orang kasihan karena 2 saksi ini mati atau terbunuh oleh iblis dari jurang maut, si Abaddon itu, tetapi mereka malah bersuka cita. Mereka saling mengirim hadiah merayakan kematian kedua saksi ini. Dan ini diprediksi oleh hamba-hamba Tuhan bahwa kejadian matinya kedua hamba Tuhan ini pasti pada waktu hari raya Hanukkah atau hari raya Natal. Sebab pada hari raya Hanukkah dan hari raya Natal, orang-orang Yahudi saling mengirim hadiah dan mereka bersuka cita. Jadi kematian kedua saksi ini diperkirakan terjadi pada peristiwa Natal, ya setelah rapture ya, bukan sekarang-sekarang, atau di peristiwa hari raya Hanukkah. Ya, itu menurut prediksi ya. Dan dikatakan di ayat 9, selama 3,5 hari lamanya orang-orang di seluruh dunia bisa melihat mayat itu terbaring di jalanan ya di kota Yerusalem. Bagaimana ya kalau waktu penulisan kitab Wahyu ini orang berpikir, bagaimana semua orang di dunia bisa lihat? Tidak bisa kan? Tapi kalau kita lihat sekarang, kita lihat saja kalau live streaming televisi atau seperti kita lakukan sekarang, bisa dilihat di mana-mana. Jadi Tuhan sudah bernubuat dan itu akan terjadi. Semua orang akan melihat melalui siaran langsung televisi kah atau media sosial kayak seperti sekarang ini. Semua orang bisa melihat 2 saksi itu mati dan dibiarkan 3 hari lamanya di kota Yerusalem. Tetapi pada hari yang ketiga, Roh Tuhan masuk kembali ke 2 jenazah ini dan mereka dibangkitkan, hidup kembali, dan ada suara Tuhan Yesus yang keras dari sorga berkata, naiklah kemari. Terjadilah peristiwa rapture buat kedua saksi ini. Mereka setelah dibangkitkan, mereka naik ke sorga. Ya. Kemudian kita tahu di ayat-ayat terakhir, ayat 13-14, terjadilah gempa bumi yang dahsyat setelah kedua saksi ini bangkit dan naik ke sorga. Karena gempa bumi yang dahsyat ini, 1/10 dari kota Yerusalem rubuh. 1/10. Dan ada 7.000 orang mati karena gempa bumi ini. Artinya banyak yang korbannya. Ini adalah kemarahan Tuhan. Karena mereka menganiaya 2 saksi ini. Jadi pelajaran buat kita warlot, bahwa marilah kita jaga kehidupan kita di dalam kebenaran dan kekudusan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan kepada kita. Kita jalankan kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Kita tetap setia bersaksi memberitakan firman Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa akan menerima, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan ketika peristiwa pengangkatan terjadi, banyak orang-orang yang mengalami pengangkatan. Demikianlah firman Tuhan tentang 2 saksi Allah ini. Semoga memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dan akan dilengkapi oleh Oma Palar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari tim Warlot di rumah. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu hari ini. Kita sudah mendengarkan apa yang Opa katakan tadi mengenai Wahyu 11 ya, mengenai 2 saksi Allah. Apa yang Opa katakan tadi, saat ini saya hanya melengkapi. Apa yang dikatakan tadi dalam firman-Nya itu mengenai akhir zaman, tanda ataupun apa yang terjadi, akan terjadi atau sudah terjadi menyambut akhir kedatangan Tuhan, akhir dunia ini. Ya, ada step-step yang kita sudah baca. Sekarang kita pada masuk pada 2 saksi.
di sini diselipkan ada 6 sangkakala. Pada saatnya nanti sesudah ini ada sangkakala terakhir ke-7. Kita mundur ke belakang waktu masuk pada meterai 6 menuju ke-7. Di situ ada juga selipan sebelum masuk meterai ke-7. Dan pada saat ini kita membaca sangkakala. Itulah kejadian-kejadian yang akan terjadi. Yang kita baca hari ini itu di sangkakala ke-7. Sebelum itu terjadi ada kejadian yang kita baca 2 saksi Allah. Kita fokuskan dulu di situ. Jadi sebelum masuk ada kejadian, saya ulangi, ada kejadian-kejadian yang Tuhan sudah beritakan di firman-Nya. Mengenai kitab Wahyu, kita harus mengerti di sini banyak anak-anak Tuhan bukan berbeda pendapat, tetapi itulah pertumbuhan dari firman pada akhir zaman. Begitu banyak hal yang Tuhan bukakan. Tidak ada sesuatu yang benar satu menurut kita, yang lain salah. Semua bertumbuh di dalam Tuhan. Itu dulu pemahaman yang kita harus punya sebelum kita masuk pada kitab Wahyu, dan kita mulai masuk yang sedikit berat kalau untuk saya. Karena di dalam pemahaman yang kita baca makin menengah sampai terakhirnya Wahyu, itu perlu kita menghayati satu firman Tuhan. Dia tidak bertumbuh di saat kita tidak bisa membuat sesuatu pemahaman atau analisa atau tafsiran yang hanya di dalam satu perikop saja. Tapi itu semua dari Wahyu pertama sampai terakhir itu semua berkaitan, saling mengait satu dengan yang lain. Tidak ada yang satu firman pun yang berdiri sendiri. Itu dulu yang kita harus pahami. Kalau kita tidak pahami hal ini, waktu kita membaca, kita mengerti, kita renungkan, dan kita mendapat A misalnya, orang lain mendapat B, itu biasa bisa timbul di dalam hati kita, belum keluar. Kita mulai bilang, tidak, ini saya yang benar, itu yang salah. Tidak bisa Bapak Ibu di rumah. Kita harus punya pemahaman, firman itu bertumbuh, tiap orang itu beda. Sesuai dengan apa yang Tuhan Roh Kudus bekerja di hatinya, dan pasti tidak keluar dari koridor yang Tuhan tumbuhkan di dalam kehidupan tiap orang, tiap gereja, tiap kelompok, tiap persekutuan. Nah, kalau kita sadar ini, kita akan banyak mengalami, kita akan banyak menimba hal-hal di dalam Tuhan yang mungkin kita belum ketemu. Kita akan bertemu di teman atau anak-anak Tuhan yang lain melalui hamba-hambanya atau kita sendiri yang bekerja belajar di situ mengenai kehidupan di dalam Tuhan. Dan ini tidak akan membuat satu perdebatan, malah bertumbuh menjadi satu di dalam Tuhan, dan kita persembahkan juga untuk Tuhan, dan pada akhirnya kita hidup bersama Tuhan. Saya hanya menambah bahwa apa yang Opa katakan itu benar, ya. Di orang lain juga itu benar, tidak ada salah, tapi pasti ada perbedaan sesuai, saya ulang lagi, sesuai apa yang Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, hidupnya, dan dia keluarkan menjadi karya Tuhan di dalam pembacaan seperti kita pada hari ini. Nah, perbedaan-perbedaan itu saya harap Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan saya potong sedikit, mungkin Bapak dan Ibu kami menyatakan demikian, tetapi setelah Bapak dan Ibu tertarik, ya, terpanggil untuk menyelidiki, bisa lain. Tetapi kalau kita renungkan bersama Roh Kudus akan membuat satu garis yang sama, ya. Nah, apa yang Opa katakan itu menyangkut apa yang sudah terjadi. Kalau saya sendiri melihat apa yang Tuhan mau buat, kita sebagai
anak-anaknya, generasi di akhir zaman, apa fungsi kita. Saya tidak lanjutkan, itu saja bisa banyak hal yang saya bisa berbicara. Tapi hari ini, apa yang Opa katakan, itu saya iya dan amin. Karena saya juga rasa itu benar. Di sini saya tidak mengatakan perdebatan, satu pernyataan, atau satu diskusi, tapi saya mau mengatakan bahwa firman hari ini membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bertumbuh melihat karya Tuhan di akhir zaman ini. Itu yang sangat perlu. Jadi ada dua yang saya ambil. Yang saya ambil apa yang Opa katakan itu menyangkut apa yang sudah berbicara dari awal perjanjian lama, perjanjian baru disimpulkan. Tapi kalau saya melihat apa generasi ini karyanya di akhir zaman. Itu dua saja. Saya tidak panjang yang saya dapat itu. Tapi mungkin sekali lagi teman-teman hamba-hamba Tuhan yang lain bisa membuat tanda kutip perbedaan, tapi tetap di dalam koridor Tuhan. Semua berbicara akhir zaman. Yang sekarang kita harus mengakui, kalau Tuhan yang bekerja, bertindak, tidak ada yang salah. Malah kita mengatakan, Tuhan kau sangat hebat. Ya, ada beberapa minggu lalu, kalau tidak salah, itu saya baca, tidak ada jawaban yang sangat spesifik mengatakan 7 guru yang Yohanes katakan mendengar suara itu, guru berbicara, tapi Tuhan bilang Yohanes mau tulis, tetapi Tuhan katakan jangan, dengarkan saja mereka. Nah itu kalau saya punya pemahaman untuk saya supaya kita bisa mengerti, itu tidak ada jawaban. Tapi tiap orang mengatakan, membaca itu, ada yang saya baca tidak ada jawaban. Kalau lihat dari firman ini, firman yang lalu, minggu lalu. Tetapi saya juga berpikir tidak ada, boleh dikata itu misteri. Tuhan tidak menjawab. Tetapi ada satu pertanyaan, kita sendiri umatnya mencari jawaban itu benar. Tapi saya lagi melihat apapun yang kita katakan untuk orang mungkin misteri, mungkin untuk saya tidak. Karena itu ada sangkut pautnya. Guru, Tuhan berbicara, gemuruh, guru. Itu satu pemahaman saya membaca di firman satu. Guru, itu guru guntur, ya, itu yang saya pahami. Kalau Tuhan turun atau mau berbicara, itu semua bergerak menyatakan kehebatannya Tuhan. Nah di situ mungkin saya juga tidak ahli Alkitab, tapi saya coba rangkuman itu saja, tidak ada jawaban. Tapi kita mungkin karena saya terpanggil pasti ada jawabannya. Kita belajar firman sebelumnya. Tapi saya tidak panjang di situ. Saya mau memberitahu pada siang hari ini bahwa begitu hebatnya Tuhan memberi kita pelajaran. Kita tertantang. Apa ya? Kita ingin menarik di hadapan Tuhan yang Tuhan katakan ini akhir-akhir ini adalah akhir zaman. Itulah manusia. Waktu kita tertantang, saya membahasakan ya, bukan apa, tapi kita tertantang untuk mempelajari, itu sudah satu poin yang hebat di hadapan Tuhan. Nah, kalau banyak anak Tuhan melihat firman di Wahyu ini, terpanggil untuk menyelidiki, terpanggil apa yang terjadi di akhir zaman, itu satu poin yang hebat sekali. Dan kita harus bawa kepada teman kita, keluarga kita. Ini juga masuk dalam penginjilan. Saya tidak kupas yang kecil karena Opa sudah katakan tadi,
Saya cuma katakan karena melihat begitu banyak sekali lagi perbedaan, tetapi tidak ada yang salah. Sekali lagi saya bilang, satu firman saja tidak ada bisa mengatakan satu hal yang pasti bahwa artinya ini. Firman yang ada kita baca tiap orang, tiap anak Tuhan sangat sesuai dengan apa yang terjadi di dirinya. Apalagi saya kembali firman hari ini bahwa itulah Tuhan kita. Seperti bertanya, tapi itu memacu kerinduan kita. Ada apa sih di balik kedatangan Tuhan yang kita sudah pelajari sampai malam ini di Wahyu 11. Itulah Tuhan. Setelah itu ada trompet terakhir. Nah, kalau step-stepnya itu bisa kita pelajari lebih dalam. Ya, itu masuk dalam penelitian. Ya, saya sedikit sudah baca, tapi itu yang terjadi sebelum meterai terakhir. Di situ ada sisipan di situ. Ya, sebelum terjadi sangkakala terakhir ada sisipan. Jadi kejadian itu ada, jaraknya ada. Jadi kita cuma baca itu ada singkatan-singkatan. Mari kita belajar bersama. Ya, mungkin saya di sini dengan Opa dapatnya ini. Mungkin Bapak di rumah dapatnya lain lagi. Tapi ingat, tidak untuk bertentangan. Semua intinya adalah Tuhan Yesus. Dia yang menentukan kehidupan kita, dia juga yang menentukan akhir dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus sangat sayang pada kita, dia mau semua manusia, khususnya anak Tuhan, tidak akan masuk kekekalan, masuk bersama dia dalam kekekalan, tapi tidak masuk neraka. Iblis juga bekerja. Tuhan sudah jelaskan di sini, tidak tersembunyi, semua terbuka. Karena yang kita baca ini untuk rohani, anak-anaknya yang rohani dewasa. Mari kita bawa diri kita. Kita berpacu, Tuhan apa yang kau mau buat di akhir zaman ini. Dan setelah kita dapat bersama Tuhan, kita bawa, kita beritakan kepada dunia. Jangan kita tertinggal, ya. Ada sangkakala, ada cawan, ada meterai, dan sebentar lagi cawan akan terbuka. Kalau mungkin sangkakala terakhir, mungkin itu Opa bisa jelaskan, tapi itu panjang ya, panjang sekali. Tapi saya hanya katakan melengkapi saja. Mari kita belajari, bukan saja di khotbah hari ini didengar, tapi setelah di rumah Bapak Ibu mendengar, saudara-saudari, mari kita belajar firman. Di situ kita akan belajar pribadi Tuhan, bagaimana dia buat akhir zaman ini menjadi kebanggaan bagi kita, menjadi kita menjaga hidup kita untuk kita akan hidup bersama dia di surga nanti. Itu saja yang saya bisa lengkapi sedikit, bahwa apa yang kita baca itulah persiapan hidup kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Maranatha.